Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat M Huda dimanapun Anda berada? Sahabat yang setia, yang selalu ingin belajar ilmu agama bersama saya hanya di channel Rifki M Huda. Allah menciptakan manusia dengan suku bangsa yang berbeda-beda. Lalu kenapa sifat manusia itu berbeda-beda? Padahal Allah menciptakan manusia semuanya sama dari tanah. Lalu apa yang membuatnya menjadi berbeda sehingga karakter dari manusia itu sendiri berbeda-beda? Oke, mari kita simak penjelasannya di video ini sampai selesai. Yang pastinya hanya di channel Rifki M Huda. Tapi sebelum lanjut, mari kita ramaikan channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan aktifkan notifikasinya. Sobat M Huda, dalam diri manusia Allah berikan akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan akal pikiran, manusia bisa memilih mana yang baik yang bisa dia lakukan dan mana yang buruk yang harus dia tinggalkan. Tetapi dalam diri manusia tidak hanya dengan akal pikiran saja. Selain akal pikiran yang ada di dalam diri manusia, Allah tanamkan beberapa sifat yang harus dipilih oleh manusia itu sendiri. Dan sifat-sifat itu ada memang sifat yang baik dan ada juga sifat yang buruk. Sifat-sifat yang Allah tanamkan dalam diri manusia semuanya ada 4. Yang pertama yaitu sifat uluhiyah. Apa itu sifat uluhiyah? Sifat uluhiyah ini adalah sifat ketuhanan atau sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimaksud di sini bukan sifat yang 20, tetapi sifat yang terangkum dalam Asmaul Husna. Contoh, Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi semua makhluk yang Allah ciptakan, termasuk di dalamnya adalah manusia. Lalu apabila ada manusia, yang mana manusia ini saling menyayangi dengan manusia yang lainnya, atau menyayangi ciptaan Allah yang lainnya, maka di dalam diri manusia tersebut tertanam sifat uluhiyah, yaitu Maha Rahman, Maha Penyayangnya Allah. Lalu sifat yang kedua, adalah sifat mulukiyah atau sifat-sifatnya malaikat. Apa itu sifatnya malaikat? Sifatnya malaikat itu adalah taat. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat kemarilah, maka langsung menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga yang ada dalam diri manusia. Manusia apabila taat terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dalam dirinya ada sifat mulukiyah atau sifatnya malaikat. Yang berikutnya, sifat yang ketiga adalah sifat syayatiniyah atau sifat-sifatnya setan. Sifatnya setan ini apa? Sifatnya setan itu adalah membangkang. Dan ini juga ada dalam diri manusia. Apabila manusia ini membangkang terhadap aturan, terutama aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam dirinya ada sifat syayatiniyah atau sifatnya setan. Sifatnya setan yang berikutnya yaitu adalah sombong. Apabila manusia menyombongkan dirinya, maka termasuk di dalamnya adalah sifat setan. Yang berikutnya adalah sifat hayawaniyah atau sifat-sifatnya hewan, sifat-sifatnya binatang. Apa itu sifatnya binatang? Banyak.
Ada sebagian binatang yang sering bergelimbangan di dalam kekotoran yang luar biasa. Ada lagi binatang yang sering memakan makanan yang bukan haknya. Ada pula binatang yang sering merusak. Ada pula binatang yang sering menyakiti. Dan binatang tidak pernah berpikir dalam bertindak. Gak tahu itu makanan siapa dia makan, gak tahu itu bini siapa dia hajar. Yang penting apa yang dia perlukan terpenuhi. Yang penting apa yang dia inginkan itu terpenuhi. Sobat yang muda, mari kita lihat diri kita. Apakah sifat-sifat yang baik yang ada dalam diri kita, ataukah sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri kita? Jika seandainya sifat yang baik, maka pertahankanlah. Jika sifat yang buruk, maka tinggalkanlah. Karena apa? Karena di akhirat nanti kita akan dibangkitkan sesuai dengan sifat yang ada dalam diri kita saat kita di dunia. Yap, sahabat M Huda, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Dan jangan lupa bagikan video ini agar teman kita sama-sama belajar di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.